Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semua yang sudah subscribe dan like video ini. Video kali ini saya bakal bahas ada 3 koin teman-teman ya yang patut kalian perhatikan dan menurut saya ini wajib untuk dijelaskan ya. Kira-kira seperti itu. Bukan wajib untuk dibeli ya, wajib untuk dijelaskan dalam video ini. Tapi ya, setelah saya cek koin ini adalah koin-koin yang betul-betul masuk lah ya. Karena bisa dibilang ya punya chain dan punya project yang jelas dan koin-koin senior pula ya, kira-kira seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, saya mau infokan ya buat teman-teman semuanya kemarin yang mengikuti presale dari token 6.900 atau 6.900 ini ya. Kalian itu sudah bisa lihat ya seperti ini ya. Claim dan token 6.900 sekarang aktif ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, saya cuma update saja ya. Kalian bisa lihat hari ini teman-teman ya, kalian sudah bisa tambahkan ya smart kontraknya ya ke wallet kalian ya. Dan kalau teman-teman lihat juga di sini USDT yang terkumpul itu sudah mencapai 3.600.000 dolar ya. Jadi kurang lebih sudah bisa diklaim ya. Karena di sini ditekankan jelas ya, Anda sekarang dapat mengklaim token 6.900 ya. Selain itu staking token Anda untuk mendapatkan hadiah tambahan ya. Jadi selamat buat teman-teman semuanya yang kemarin sudah mengikuti presale-nya ya. Sekarang kalian sudah bisa klaim ya. Kalian tinggal pencet aja ini hubungkan wallet ya. Ya, terus kalian pilih wallet mana yang kalian pakai waktu presale ya. Setelah itu kalian tinggal klaim ya. Jadi sangat-sangat mudah, kira-kira seperti itu ya. Dan teman-teman perlu ketahui juga ya, semoga project ini bisa berkembang teman-teman dah, dan semoga saja harganya bagus ya, kira-kira seperti itu. Karena kalau kita lihat dari tokenomiknya kemarin ya, dia itu sudah memberikan 40% untuk pemasaran token ya, vibe codingnya 15% ya, 5% untuk imbalan staking ya, 10% untuk vibe liquidity. Nah, ini 24,9% ini besar banget ya. Ini dialokasikan sebagai reward ya buat teman-teman yang sudah membeli juga ya, kira-kira seperti itu. Jadi presale is close teman-teman ya, dan sekarang kalian sudah bisa langsung mengklaim token kalian ya. Dan linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi juga ya. Ini juga sudah diaudit oleh Coinsult ya, Solid Proof, dan kalian bisa cek juga ya tracknya di Dex Screener yang ini ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Tapi sebelumnya kita bahas market dulu ya. Per video ini saya buat teman-teman, ini saya buat pagi banget ya. Ini Bitcoin sudah di 111 ribuan ya. Bisa dibilang ya masih gitu-gitu aja ya, masih di kemarin juga di angka 111 sampai 112 ya. Per pagi ini teman-teman di angka 111 ya. Dan kalau teman-teman lihat dalam 1 jam ini ya, terjadi kenaikan hampir 1% ya untuk Bitcoin. Semoga positif ya untuk di hari ini, minimal bisa taking profit ya, kira-kira gitu. Selanjutnya yang patut teman-teman ketahui juga ya, Fear and Greed Index ini sudah bagus juga, sudah di angka 44 ya. Tapi sayangnya market cap kripto terjadi koreksi 1,61% ya. Ini market cap kripto ya, jadi overall kripto. Sedangkan kalau kita lihat all season ya, kita pair dengan berita saat ini teman-teman ya, ini sudah di poin 52 ya. Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar altcoin itu kemungkinan di akhir tahun ini ya, karena sudah melewati 50% teman-teman ya. Sudah mau masuk-masuk nih ke altcoin season ya, kira-kira gitu. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat ya, ini top 3 altcoin terkait dengan Trump ya yang layak masuk watchlist September ini. Nah, setelah saya cek teman-teman ya, 3 koin ini pertama adalah Kronos. Nanti saya jelasin ya. Kronos atau CRO ya. Kedua itu ada official Trump ya, atau ya koinnya Trump. Ketiga itu di sini ada Tron ya. Nah, menurut saya pribadi secara global saja lah ya, kemungkinan ya saya itu akan memilih Tron dan Kronos saja ya. Saya nggak pilih ya ini Kronos ya atau CRO. Kalau koin Trump teman-teman, kalau kita cek ya, bentar ya. Koin Trump ini di memes ya. Ya.
ada di posisi 1, 2, 3, 4, 5. Dia 5 besar di MEMS. Tapi yang bikin takut kita untuk pilih ya, kalau kalian mau nge-hold ini, saya nggak saranin sih untuk nge-hold official Trump ini ya. Karena gini ya, teman-teman lihat ya, supply yang beredar ya, sirkulasi supply-nya itu hanya 20% dari total supply ya. Jadi masih ada yang pegang banyak banget, sekitar 70-an% lah ya. Jadi ya agak takut juga kalau kita nge-hold koin ini dalam jangka waktu yang panjang ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kedua ya, pertama itu ya. Kedua, kalau kita berbicara Kronos atau CRO ya, ini saya yakin project ini. Kenapa? Karena Kronos ini adalah apa ya, utility token atau koin tuan rumah dari exchange crypto.com ya. Jadi Kronos ini bukan koin kaleng-kaleng ya. Dia adalah koin yang dimiliki oleh exchange besar, yaitu exchange crypto.com. Teman-teman mungkin sudah tahu ya exchange-nya ya. Makanya kemarin Kronos ini dijadikan banyak apa ya, dijadiin pilihan lah ya buat beberapa holder besar. Kenapa seperti itu? Karena Kronos ini kalau dicek ya, teman-teman kalau ngecek ya, koin yang punya exchange ya, koin yang punya exchange tapi harganya masih murah ya, adalah Kronos ini teman-teman ya, atau CRO ya. Kalau kita lihat di sini untuk saat ini CRO ini ya, biar lebih cepat saya klik aja ya CRO ya. CRO ini ya, kalau kita lihat harganya itu dia di posisi 19 teman-teman ya. Dia di posisi 19 ya. Dan harganya itu menurut saya harga koin utility ya, utility coin atau koin tuan rumah, koin yang punya exchange ya, yang paling murah ya. Harganya 0,2 dolar. Kalau kita berbicara koin-koin yang punya exchange seperti Binance ya, BNB ya, ini sudah tinggi banget harganya ya. Dulu juga harganya seperti Kronos ya. Kalau kita berbicara apa namanya, koin-koin lain seperti Bitget ya, koinnya inilah ya, KuCoin token ya atau KCS ini harganya sudah 14 dolar ya. Ini semua koin-koin yang punya exchange sendiri ya. Kalau kita berbicara apa lagi ya, BG ya, BGB, kalau BGB ya kalau kita tidak salah ya, teman-teman mungkin sudah tahu ya. Ini saya jelasin BGB atau koin ini punyanya Bitget ya, BGB ya. Oke, kalau kita lihat BGB atau Bitget token ini ya, itu harganya sudah 4,84 dolar ya. Jadi tinggi-tinggi kalau harga koin yang punya exchange. Sedangkan Kronos ini kenapa dijadiin pilihan oleh banyak holder teman-teman ya, karena koin ini masih sangat murah, 0,2. Jadi menurut saya dalam artikel ini masih sangat-sangat masuk ya kalau orang ngehold Kronos ini atau CRO ini, karena proyeknya sangat-sangat jelas ya. Ini kita lihat dari sini teman-teman. Kronos ini atau CRO ini telah menjadi salah satu altcoin paling menonjol yang terkait dengan Donald Trump ya, setelah Trump Media ini bermitra dengan crypto.com atau exchange crypto.com ya. Jadi menurut saya yang masuk dalam hitungan saya di antara ketiga koin ini ya, pertama Kronos dan kedua Tron ya. Kalau official Trump saya nggak masukin dalam watchlist lah ya, menurut saya. Saya kurang recommended kalau teman-teman mau bertanya ya. Kira-kira seperti itu. Kalau Tron ya, saya sudah nggak ragukan lagi ya. Ini dia punya chain terbesar nomor 2 kalau saya nggak salah ya. Kalau saya nggak keliru itu nomor 2. Kita coba cek di chain ranking by CoinMarketCap ya. Ini ya chain ranking ya. Nah, betul ya. Jadi Ethereum itu adalah chain nomor 1 di dunia ya, atau ya bisa dibilang jaringan yang sering dipakai dan paling aktif ya, TVL-nya itu tinggi ya. Itu pertama Ethereum, kedua itu Tron ya. Jadi kalau berbicara apa namanya, transaksi dan proyek-proyek yang berdiri di atas jaringannya itu banyak. Itu kenapa dia menjadi chain terbesar kedua di dunia ya. Ketiga itu Solana, BSC. Jadi semua ini koin-koin semuanya ini adalah koin-koin yang punya chain sendiri, atau bahasa gampangnya mereka punya blockchain sendiri. Ya udah ya. Jadi sudah sangat-sangat jelas. Kayak Ethereum, banyak project yang menggunakan jaringan Ethereum, seperti banyak juga DEX ya yang full pakai Ethereum ya.
Kalau kita berbicara Solana, banyak meme coin yang berdiri atas jaringan Solana ya, banyak juga DEX yang pakai full jaringan Solana ya, seperti kalau kita berbicara Pamfan ya, kita berbicara Jupiter ya, itu DEX yang bukan bermitra sih, tapi berkaitan langsung dengan jaringan Solana. Nah, itulah Tron teman-teman ya. Banyak orang juga masih di sini juga pasti kalau transaksi masih ya, banyak yang pakai TRC20 ya, BEP20 ya. Saya juga masih sering pakai TRC20 ya. TRC20 itu adalah jaringan Tron. Nah, Tron ini yang termasuk dalam 3 koin ya yang menjadi watchlist ya, atau patut kalian pantau di September ini ya. Dan di video kali ini saya mau jelasin ya, Tron ya masuk ya. Kalau official Trump atau Trump saya nggak masukin ya, nggak patut dipilih menurut saya ya. Kronos ya. Tapi saya tekankan lagi ya, kenapa saya bilang nggak patut dipilih ini Trump, official Trump ini teman-teman, karena sirkulasi beredarnya itu masih sangat-sangat sedikit ya, karena hanya sekitar 19% ya yang beredar, sedangkan yang 70%-an lebih teman-teman itu masih dipegang oleh developer, entah dipegang Trump atau timnya ya, kira-kira seperti itu. Jadi masih agak high risk lah ya, high resiko tinggi ya, kira-kira seperti itu. Oke. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Jadi saya sudah jelasin. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Semoga sehat, sukses selalu buat kalian semuanya.